Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elsiana Peniwalang SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, nilai reflektif. Yang keempat, nilai kolaboratif. Dan yang kelima, nilai inovatif. Berpihak pada murid, artinya sebagai seorang guru penggerak, saya harus selalu bergerak untuk mengutamakan kepentingan peserta didik. Tujuannya untuk memanfaatkan aset dan kekuatan yang ada, untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Targetnya adalah murid. Yang sudah dan akan saya lakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengenal kemampuan dan perkembangan murid lewat instrumen asesmen diagnostik minat bakat dan gaya belajar siswa dengan benar. Poin yang kedua, mikirkan masa depan anak yang berkelanjutan dengan layanan bimbingan karier bagi sekolah lanjutan maupun pekerjaan yang diminati peserta didik. Nilai guru penggerak mandiri. Artinya, saya harus terus belajar melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam hal apapun untuk membawa perubahan yang berpihak pada murid. Tujuannya untuk mengembangkan diri dan untuk membawakan perubahan yang positif. Targetnya adalah kompetensi dalam diri saya sebagai seorang guru yang profesional. Yang sudah dan akan saya lakukan adalah poin yang pertama, mengikuti pendidikan guru penggerak untuk menambah kompetensi saya. Yang kedua, aktif dalam mengikuti organisasi peningkatan kompetensi guru seprofesi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nilai reflektif, yang artinya memanfaatkan pengalaman yang terjadi di sekeliling saya sebagai pembelajaran untuk menuntun diri, murid, dan juga sesama, dan sadar akan hakikat persaingan. Tujuannya untuk bisa mengevaluasi diri sendiri dan juga untuk bisa terus bersaing dalam perkembangan dunia pendidikan yang terus bergerak dan berkembang. Targetnya adalah untuk diri saya sendiri dan juga untuk peserta didik. Nah, hal yang sudah dan akan saya lakukan yakni poin yang pertama, berikan waktu bagi peserta didik untuk memberikan dan menuliskan refleksi. Poin yang kedua, menerima segala bentuk masukan dan saran baik dari pihak kepala sekolah, sesama guru maupun siswa. Poin yang ketiga, membuat catatan harian dan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan saya. Nilai kolaboratif, artinya guru memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan. Tujuannya untuk bisa bekerja sama, untuk bisa membangun rasa saling percaya dan menghargai, dan untuk menumbuhkan semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Targetnya kepala sekolah, rekan guru, pegawai, orang tua, dan bahkan komunitas praktisi sekolah. Hal yang sudah dan akan saya lakukan, poin yang pertama, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik, dan dengan bergabung dalam tim pencegahan tindak kekerasan bersama guru-guru yang lain. Poin yang kedua, mensosialisasikan dan mendukung peserta didik untuk bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Poin yang ketiga, tergabung dan aktif bekerja sama dalam setiap kepanitiaan kegiatan-kegiatan di sekolah. Poin yang keempat, terus menginformasikan dan mensosialisasikan kepada orang tua murid tentang perkembangan maupun kekurangan peserta didik. Nilai guru penggerak yang terakhir, inovatif. Artinya, saya sebagai guru mampu senantiasa munculkan gagasan segar dan tepat guna. Tujuannya untuk membuat dan menciptakan metode atau gaya pembelajaran yang baru. Kemudian, untuk melihat potensi yang ada di sekitar sekolah untuk mendukung meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Targetnya adalah proses pembelajaran peserta didik. Hal yang sudah dan akan saya lakukan adalah poin yang pertama, mengajak peserta didik untuk menggunakan teknologi IT. Poin yang kedua, aktif memberikan video-video motivasi dan video refleksi dalam
pembelajaran kepada peserta didik. Poin yang ketiga, membuat ruang atau kelas komunikasi secara Google Form ataupun sebagainya sebagai wadah konsultasi bagi peserta didik. Dan poin yang keempat, menciptakan ruang bimbingan konseling yang nyaman untuk dikunjungi oleh peserta didik. Nah, demikian hal yang bisa saya bagikan. Salam guru penggerak, semoga kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Shalom dan salam bahagia.